itu saya masih anak kemarin sore, kalau sekarang kan udah anak kemarin siang gitu. Kemarin maghrib. Iya. Saya mulai buka kelas tuh 2016, jadi Salsabila masih itu tanggal 8 Oktober 2016, itulah dia awalnya This Kitchen terbentuk. Sekarang kita udah pada makan siang, udah pada sholat. Kita sekarang di pekarangannya Mbak Di depan kitchen baru. Suasananya lumayan berangin-angin. Kita mau tanya-tanya jawab ya sama beliau. Mbak Di, kenapa sih basicnya itu kan sarjana apa ayo? Desainer interior. Oh, salah. Arsitek ya? Arsitek. Teknik ya? Teknik. Iya. Kenapa ya jauh gitu ke baking? Coba awal mulanya gimana ya? Awal mulanya gini. Mungkin gini ya, dulu itu dari saya kecil, ibu saya itu banyak bisanya. Jadi benar-benar ibu rumah tangga. Bisa masak, bisa bikin kue, bisa jahit, bisa merangkai bunga, pokoknya serba bisa. Ibu-ibu zaman dulu ya. Ibu-ibu perkebunan. Dharma wanita. Jadi beliau tuh suka banget baking, suka masak gitu. Tapi beliau tuh tipe orang yang perfeksionis. Jadi setiap dia baking atau masak, kita anak-anaknya tuh nggak boleh ikut di dapur karena nanti berantakan. Nah gitu. Jadi tapi kan kita sering lihat nih, ibu sering bikin kue, ibu sering masak. Jadi mungkin udah di alam bawah sadar itu ada seperti kayak passion gitu ya kitanya gitu. Karena penasaran atau gimana ya? Nah, terus saya kuliah nih ke Jogja. Saya sama sekali nggak bisa masak, sama sekali saya bukan kayak wanita, saya tomboy gitu ya. Kamu kan sering bilang, lu kan suka bilang aku kan, cowok banget kan. Nah jadi, tapi kan ada satu masa kita pengen masakan Medan. Nah, ada satu masa kita pengen makan ini, makan itu yang di sana nggak ada. Teleponlah ibu gitu kan, kamu tahu aku waktu dulu masak sayur bening aja nggak pandai loh, nggak pinter loh. Dibuang satu panci gede tuh buang karena nggak bisa dimakan. Terus akhirnya nggak tahu kenapa otodidak tuh pengen kue pastel, aku bikin aja campur tepung, mentega, telur, bla 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 bla, bikin sendiri. Ntar aku kan dulu di sana ngontrak rumah gitu, dikontrakin rumah sama keluarga. Nanti buat banyak aku kasih tetangga, pada suka gitu. Jadi tuh dari situ suka bikin kue, suka bikin minuman. Akhirnya tamat kuliah ya seperti kebanyakan anak kuliah lah ya, pengen berkarir jadi wanita karir, kerja kantoran. Tapi waktu itu karena kondisi orang tua sakit, saya harus nemenin. Jadi pending tuh saya kerja, akhirnya saya kerja ke Melabo. Terus setahun lah ya kurang lebih, balik ke Medan, tetap masih kerja sebagai, masih di garis lurus nih, masih sebagai arsitek ya. Gak tau gimana, tapi waktu saya resign, saya tuh ngumpulin resep. Saya selalu bilang sama teman saya, ntar kalau aku resign aku mau buat toko kue. Saya nggak tahu itu dari mana, gitu. nggak ada kebayang itu saya tahu dari mana, keinginan itu dari mana, tiba-tiba nyeplos aja gitu. Harusnya kan bangun jembatan ya. Tapi mungkin omongan itu kan doa ya, makanya kita harus ngomongin yang baik-baik gitu kan. Nah udah resign, saya juga mungkin tipikal yang nggak suka kerja jam 8 sampai jam 5 gitu. Saya tipikal orang yang mobile. Saya suka kemana, maksudnya saya nggak suka di situ aja. Nah, stuck. Akhirnya saya kursus roti. Disitulah saya awalnya jatuh cinta sama baking karena roti yang benar-benar buat saya jatuh cinta karena saya suka roti. Dan saya penasaran gitu kan. Kalau bolu saya udah pernah sering lihat ibu saya bikin bolu tuh gimana di mixer jadi. Kalau roti tuh nggak ada bayangan saya tuh begitu prosesnya gitu. Kan kamu tahu sendiri ya. Jadi roti itu kan prosesnya benar-benar butuh kesabaran. Dari situ saya benar-benar jatuh cinta dan akhirnya kecemplung lah bikin toko kue bersama kakak saya. Waktu pertama bikin toko kue itu Mbak Di sebagai apa di situ pertamanya?
Nah, waktu itu kita berdua sama kakak nekat dengan minimal pengalaman kita buka, benar-benar keteteran. Bergantung benar-benar sama baker. Sebelumnya enggak. Jadi bulan puasa waktu itu tanggal ini ya awal mulanya ya. Tanggal berapa ya? 12 September tahun 2009. Nah, itu Salsabila, rumah kue Salsabila. Bulan puasa kita buka, semua dikerjakan sendiri, kakak saya sama bule. Saya waktu itu kan masih anak kemarin sore ya. Yang ikut campur nggak? Maksudnya ikut? Beliau hanya support lah ya, kasih semangat gitu ya. Yang mamanya Mbak Dia, almarhumah. Iya. Jadi kalau waktu itu saya masih anak kemarin sore, kalau sekarang kan udah anak kemarin siang gitu. Kemarin maghrib. Iya. Jadi keteteran banget gitu kan, apalagi roti ya, yang benar-benar kita baru belajar banget kan. Akhirnya hari raya pertama itu kita lebaran pertama tuh lembur, bener-bener ngerjain Black Forest dan lain-lain ya. Akhirnya setelah itu memutuskan untuk pakai baker dan bertahan sampai 2017. 2009-2017. Lumayan. Dan itu bukan karena bangkrut ya, tapi karena lelah. Ya. Lelah dengan keadaan, kamu tahu sendiri ya, kamu kan usaha juga, SDM. Sebenarnya kita ini. Jadi itulah awalnya tadi ya, lama berarti. Berapa tahun tuh? Lumayan ya. 2009 sampai 2017 berarti 8 tahun. Kalau di Medan ya, toko kue Salsabila itu udah lumayan terkenal, udah banyak yang tahu. Itu tadi tutupnya bukan karena bangkrut, tapi karena lelah sama kayak saya kemarin. Jadi tipe-tipe perfeksionis ini susah kan? Idealis dan perfeksionis. Segala-gala harus ini. Berarti Mbak Di, di antara berbagai-bagai yang Mbak Di bikin selama ini di toko kue Salsabila itu ada beberapa banyak item yang banyak banget semua item. Di antara semua itu Mbak Di tuh paling suka itu roti tadi ya? Ya. Saya memang mungkin karena anak-anak suka roti, saya suka roti. Jadi seperti kamu suka bolu kan? Makanya kamu suka bikin bolu. Enggak sih, itu kan gampang aja. Ya. Gampang sih. Katanya Mbak Di tuh paling apa ya? Dibilang expert itu di mana dari sekian banyak menu yang disajikan atau yang diajarkan gitu. Ya tadi udah dijawab mungkin roti tadi ya Mbak ya. Ya gini, saya tuh paling suka roti. Tapi kalau expert, saya mengutip satu quotes yang sering dibagikan sahabat saya, sahabat This Kitchen juga, TUC. Beliau selalu pernah menuliskan di status Facebooknya. Beliau bilang, mengajar adalah salah satu cara untuk belajar, ya. Jadi benar gitu. Semakin kita mengajar gitu, semakin kita belajar. Lama-lama itu kita jadi makin paham. Dengan mengajar kita juga harus belajar gimana sih supaya ini lebih baik lagi. Kita ngajarin orang tuh lebih baik harus gimana. Akhirnya kita belajar terus dan dengan mengajar berulang-ulang itu kita ulangi terus kan. Dan kita berusaha yang terbaik gitu untuk yang kita ajarkan. Jadi quotes itu benar-benar saya suka gitu. Karena menurut saya juga nggak semua orang bisa mengajar gitu. Dia pahami satu metode tapi belum tentu dia menyalurkannya ke orang lain itu bisa gitu kan. Nah itu kan tantangan tersendiri tadi ya. Iya benar. Belajar ya Mbak. Selama waktu Mbak ngajar itu pernah nggak ada trouble yang sampai apa gitu? Yang bikin fail gitu apa? Jadi kita mengajar juga nggak mulus-mulus aja ya, seperti sama dengan baking. Kita kadang buat bolu bantet ya. Waktu ngajar pernah kejadian seperti itu. Jadi kalau di This Kitchen, kadang gini ya, saya jelasin. Ada orang bertanya nih, misalnya tanya tentang info tentang kursus. Apakah jaminan dengan ikut kursus ini langsung bisa satu kali ya? Jadi satu materi kita hanya satu kali pertemuan. Apa jamin kita bisa? Sama dengan jawaban saya mungkin kalau saya bertanya, kalau kita ke sekolah belajar matematika diajarin guru, apa kita langsung bisa? Tergantung sama orangnya kan. Nah begitu juga baking. Saat saya mengajar di kelas,
dijamin kue yang kita buat atau produk yang kita buat itu ya sukses di kelas. Andai kata misalnya bantet saat kelas berlangsung akan diulang saat itu juga, ganti gitu. Tapi kan di rumah harus banyak praktek gitu ya. Nah, kalau di This Kitchen kan garansinya seumur hidup. Jadi maksudnya konsultasi itu boleh kapan aja dengan saya melalui WhatsApp atau mungkin Telegram atau apalah ya, yang bisa telepon gitu saat baking. Mau telepon silahkan, asal saat itu saya memang lagi standby gitu ya, pasti akan saya bales gitu. Jadi kalau jaminan langsung bisa, saya juga nggak bisa bilang menjamin ya kan, tergantung orangnya masing-masing. Kembali ke yang nerima ilmu, maksudnya gini loh, kadang-kadang ikut kelas udah tutor kayak Mbak Di ini udah prepare segala macem, waktu udah dipasin supaya dari jam sekian sampai jam sekian kelar, karena kan ada beberapa materi yang mungkin harus diajarkan. Nah, nemu nggak kadang-kadang ada masalah di mana gitu, salah apa bahan atau gimana, itu menanggulanginya gimana Mbak? Yang hal-hal yang suddenly terjadi, yang kita di luar ekspektasi gitu, gimana tuh Mbak kira-kira? Pernah lah beberapa kali asisten salah nimbang, itu sering. Biasanya itu kalau kita sudah sering ngajar, saat kelas berlangsung, saat misalnya ngadon nih ya, saat kita lihat tuh adonan, tapi kita belum selesai nih, saya udah bisa feeling, saya bilang ini salah gitu. Jadi sebelum itu berlanjut lebih lama, saya langsung suruh asisten untuk nimbang lagi yang benar gitu. Berarti itu tergantung jam terbang mengatasi. Ya, jadi saat kita ngadon, misalnya bolu nih ya, kekurangan terigu gitu, kan terasa tuh kan di adonan beratnya, atau jadi kita udah bisa ini masih salah nih gitu, ada yang salah nih di sini. Terus nanti kita langsung bilang tolong timbang lagi sebelum ini jadi lebih banyak waktu terbuang kan kita di ngolah yang satu itu gitu. Kita bisa belajar dari situ ya teman-teman, karena belakangan banyak yang bermacam-macam orang yang tipenya bagi saya sih rada lucu gitu, baru ikut pertama kelas terus besoknya dia langsung ngajar. Menurut saya yang expert aja masih menemukan saya nggak expert lah Bu. Pasti ya expert lah. Saya hanya berbagi yang saya bisa aja. Nah, kita yang baru belajar sekali terus besoknya buka kelas, kayaknya perlu jam terbang lagi ya. Makanya ini kita tanya-tanya, kita ulik-ulik dari ibu ini. Ulik-ulik ya, ulik-ulik. Berapa banyak menghasilkan mama yang bisa berkarya kan gitu ya. Jadi Mbak Di paling seneng itu kalau nemu murid yang gimana gitu Pak, dengan karakter yang udah macam-macam. Seneng itu yang gimana? Jadi saya senengnya tuh selama ngajar ini, saya ketemu banyak orang, saya jadi tahu karakter orang. Dari pertama kita ketemu gitu kan, 5 menit pertama, 10 menit pertama, dan sepanjang kelas, akhirnya saya bisa tahu nih karakternya begini. Secara nggak langsung saya jadi belajar psikologi. Jadi gitu ya. Iya. Yang murid yang paling nempel di ingatan saya itu kalau kelas tuh biasanya yang bawel, banyak nanya, terus lucu. Misalnya dia ikut cuma sekali 2 kali, kalau dia pendiam saya pasti nggak inget. Mohon maaf banget ya, bukan sombong ya, tapi maksudnya jadinya kan saya ketemunya banyak orang gitu, jadi kadang-kadang mungkin kalau dia bilang namanya ini saya ingat gitu, cuman wajahnya saya tuh memang agak kurang bisa nginget wajah orang kalau hanya sekali 2 kali ketemu. Apalagi kan ibu ini sombong. Bukan, karena banyak banget yang bilang saya sombong, maaf banget. Enggak, karakternya memang dia bukan sombong. Kurang bisa kenal orang kalau hanya sekali 2 kali ketemu tuh. Apalagi kan sekarang perempuan jilbaban ya, rata-rata wajahnya mirip gitu. Jadi tuh kalau dia banyak nanya, bawel gitu, pasti saya ingat. Terus suka itu kalau yang ya kalau cepat diajarin lah pasti ya. Cuma karakter orang kan beda-beda. Yang kita ajarin tuh beda-beda. Ada yang bisa langsung cepat ngerti, ada yang harus berulang-ulang kali ngulang di rumah baru bisa, ada yang langsung bisa, ada yang nggak bisa. Nah itu dia. Sama Mbak Di yang nggak bisa terus dia nelfon, ada nggak beban moral tersendiri? Yang namanya ngajar ini kan pasti juga ada pakai perasaan, dan nggak sekedar kita kasih terus ya udah mau terima nggak gitu juga kan? Yang nggak bisa biasanya gini, yang nggak bisa terbagi 2 juga.
Yang nggak bisa-bisa. Beban tersendiri sebagai tutor. Iya, sebagai tutor kan, saya sudah paham dua karakter ini. Yang nggak bisa-bisa tapi dia memang passion, mau, Dia kan memang berminat. Dia bakalan ngubungin saya terus. Mau gagal 10-20 kali, tetap saya bimbing sampai bisa. Contohnya TUC Brownies. TUC terlalu sering disebut ya, kangen. Karena beliau itu spesial. Dia ikut kelasnya nggak bisa pegang mixer loh. Bener-bener nggak. Sepanjang kelas dia tertawa pegang mixer itu, karena nggak pernah sama sekali pakai mixer. Dan dia memang benar-benar nggak bisa gitu. Dan dia memang secara motorik halus. Maaf ya TUC. Saya bilang memang agak susah ngajarinya, tapi kan buktinya sekarang dia bisa bikin kue kan gitu. Nah, jadi tadi saya bilang, jadi terbagi dua lagi, yang memang passion, mau, minat, dengan yang hanya pengen ikut kelas, begitu nggak bisa, sekali dua kali udah gitu. Jadi di sini selain ngajari materi perbakingan, juga bisa kenal berbagai-bagai karakter. Ya, insya Allah saya bisa menilai karakter. Kecerdasan ya. Nggak, sekarang kecerdasan kan macam-macam ya kan, kecerdasan motoriknya. Tricky loh kalau baking ini, nggak sekedar kayak kita ngerjain matematika nenek-nenek selesai, nggak juga. Feeling, ngerasain adonan, ya kan Benar. Mbak? Jadi baking, menjahit, itu benar-benar butuh ketelitian. Jadi kalau Salsabila tadi dari 2016. 2009 sampai 2017. Terus bisa beralih ke ngajar, itu tadi belum diceritakan ya. Di Kitchen ini tanggal berapa Mbak terbentuk? Saya mulai buka kelas tuh 2016, jadi Salsabila masih ada. Karena waktu itu kan saya sama kakak saya berdua. Waktu itu karena dua kepala, dua generasi yang berbeda, dia tahun 70-an, saya 80-an. Terkadang ada slack, nggak yang serius banget, cuman saya mau begini, dia mau begitu, gitu. Jadi karena dia lebih paham produksi, saya bilang, dan saya kan anak saya masih kecil-kecil, kan nggak mungkin juga saya ngelola, jadi saya bilang, Salsabila kamu aja yang ngelola. Jadi saya nggak usah, karena biar lebih fokus gitu kan. Apa Amin mau kemana nih gitu. Kalau dua kepala kan agak bingung kan, kalau satu ke sana satu ke sini gitu. Akhirnya Salsabila dia yang ngelola. 2016 saya kecemplungnya tuh nggak sengaja. Banyak teman-teman baking, bukan teman baking, langganan. Dari dulu minta les baking, cuma tempatnya kan nggak bisa dipakai buat produksi tiap hari. Nah kebetulan pas saya pindah ke sini, saya bikin dapurnya agak gede gitu. Tetap banyak banget yang minta kelas baking. Akhirnya ya udahlah, saya buat aja status iseng-iseng di Facebook. Saya nggak ada niatan memang mau materialistis atau gimana ya, hanya iseng aja gitu. Siapa yang mau ikut kelas roti dulu? Awal kan suka roti kan, jadi roti. Hanya Sabtu Minggu. Mulainya, jadi awalnya itu tanggal 8 Oktober 2016, itulah dia awalnya This Kitchen terbentuk. Di rumah ini, di dapur ini, kelas roti 4 orang. Masih ingat nggak? Masih. Kakak ketua kelas, Kak Tuti, yang paling berperan dalam tumbuh kembang This Kitchen. Halo kakak. Sehat selalu ya, Kak. Sehat selalu kakak. Kakak lagi off dunia baking beliau. Jadi beliau ini murid pertama saya beserta 3 orang lagi. Siapa ya Mbak? Cintayu Kurniawan, Kak Tuti, sama siapa saya lupa. Harapannya ke depan untuk kita untuk This Kitchen ini, apakah akan terus mau mengajar atau nanti ada rencana lain gitu? Untuk sekarang saya ya seperti biasa, saya nggak ada rencana-rencana jauh ke depan sih ya, biar let it flow aja gitu ya kan, berjalan aja sesuai keadaan. Kayak kemarin dari rumah saya akhirnya hijrah ke depan setelah Salsabila tutup ya kan, terus sekarang hijrah lagi ke rumah gitu ya, karena pandemi kita nggak akan tahu kan gimana keadaan ke depannya. Tapi saya secara pribadi itu memang sepertinya passion saya di sini gitu. Saya suka mengajar, bertemu banyak orang, berteman gitu, banyak berteman dengan ibu-ibu yang luar biasa berada di komunitas ini gitu ya. Saya juga nggak menyangka saya buka This Kitchen, ternyata saya membangun satu komunitas baking yang lumayan besar, dan ternyata itu sangat bermanfaat juga buat saya. Bukan saya yang bermanfaat untuk
ibu-ibu di kitchen semua, tapi ibu-ibu di kitchen semua sangat bermanfaat juga buat saya gitu. Saya banyak belajar dari komunitas ini karena saya nggak bisa ngejudge bahwa saya yang paling pinter. Seperti tadi saya bilang, setiap yang belajar dengan saya dari dasar terus akhirnya berkembang dan akhirnya lebih hebat daripada saya sangat bangga sekali gitu kan. Sama seperti seorang guru yang muridnya jadi dokter, ya gitu ya, muridnya jadi pilot atau gimana, pasti bangga tersendiri gitu kan. Saya juga begitu, dan nggak menutup kemungkinan juga saya open mind gitu ya, nggak harus belajar di saya gitu. Jadi saya juga belajar sama orang lain loh. Saya juga berguru sama orang lain Saling gitu. menginspirasi Ya. Ini pada masa pandemi ini Mbak Di merasakan perubahan nggak, ketertarikan orang-orang untuk ikut kelas, untuk keluar dari zona nyaman misalnya, yang biasanya orang kantoran terus jadi bakulan misalnya, ada di Mbak Di terasa nggak itu pergolakan orang-orang yang di masa pandemi ini kepengen sesuatu yang baru, belajar baking? Kalau di masa pandemi ini malah agak turun ya, karena mungkin kan ekonomi juga lagi susah gitu ya. Jadi minatnya mereka untuk belajar mungkin terkendala dengan biaya juga. Sebenarnya berminat. Tapi kalau minat baking itu mungkin dari 5 tahun di Kitchen dia berdiri, itu pandangan orang tentang baking gitu ya, udah jauh berubah. Dulu kalau orang memandang tukang kue itu gimana gitu ya kan, pandang sebelah mata, Bu. Gimana sebelah mata, Bu? Gitu ya. Jadi kalau sekarang dokter spesialis, ibu pejabat TNI, psikolog, semua belajar baking, sangat antusias gitu. Jadi nggak ada lagi orang memandang, ih apa sih tukang kue, ih apa sih gitu ya. Ujung-ujungnya ke dapur. Semua orang-orang yang berpendidikan tinggi tuh punya passion di sini. Malah mereka jualan loh, jangan salah loh. Lebih ke hobi, lebih ke kayak kita ngelukis, ada yang baking, ada yang ngelukis, ada yang les vokal, lebih ke situ sih sekarang ya. Tapi nggak hanya hobi. Jadi kayak masukan juga ya. Kayak dokter spesialis juga akhirnya dia buka-buka orderan. Mungkin dia happy ya. Kayak tadi baking is fun saya bilang. Saya kadang-kadang kalau lagi suntuk gitu, lagi bosen kan baking kayaknya udah lupa segalanya gitu. Sebenarnya baking itu kayak proses kimia nggak sih gitu kan, tepung. Iya iyalah. Campur ini, jadinya begini ya. Nah di situ kan satisfying ya liatnya kalau aku. Kayak seru ya gitu ya. Oh bisa jadi gini ya. Roti tadi kan cuma tepung jadi gini. Terus lembut, tampilan. Ajaib ya. Amazing ya. Orang yang awam cuman udah jadi ini. Nah dia mau ningkatkan expertnya lagi, cantiknya gimana ya? Cantiknya benar. lagi gimana ini. Jadi baking itu perpaduan antara intelektual, art, ya kan, seni kan, intelek juga harus kan, kreativitas, sabar. Jadi semua bercampur di situ, perfect. Baking is fun. Nah, coba tuh. Makanya kalau misalnya belum bisa, masih pemula, hubungi saya. Nggak semua muridnya perempuan emak loh, ada juga bapak-bapak, adik-adik 13 tahun, 10 tahun, kalau tapi dia udah punya passion ya, biasanya dia udah mahir menggunakan alat tuh udah pinter ya, itu udah boleh. Intinya segalanya itu dimulai dari nol lah. Kalau nggak pandai pegang mixer ya belajar mixer, ya kan, nggak pandai timbang ya ditimbang gitu. Itulah. Sekarang kita mau nanya sama Mbak Di, range harga kelasnya berapa? Jadi ibu-ibu yang mau ikut kelas bisa tahu kira-kira budgetnya berapa. Berapa ya Mbak? Kalau ikut kelas tuh budgetnya sekarang 400.000 sampai 650.000. Kalau dekor di atas 650, tergantung sama dekornya ya. Bisa juga private, kalau private ya lebih mahal lagi. Kalau private tuh artinya di luar jadwal kelas yang sudah ada per bulannya. Nah itu biaya include nanti bahan sudah kita sediakan, hasilnya semua dibawa pulang dan include free celemek gitu. Mahal kan? Tuh masih di bawah 1 juta.
Dan itu kan investasi ya, ilmu ya. Iya, benar. Jangan pelit-pelit lah. Kalau Bisa balik modal loh. bukan lagi kalau Kurang lagi rajin. ya. Makanya langsung dijadikan cuan tuh cuan ya. Aman Mbak, aman. Oke, kalau Kalian yang dicatat ya. kalau yang mau info untuk kelas, boleh WhatsApp aja ke nomor kontaknya di Kitchen 0811 606 0106. Kalau belum dibalas sabar aja, nanti balasnya tuh bakalan dibalas kok, tapi agak lambat memang. Karena itu yang balas saya sendiri. Nggak ada admin. Nggak ada admin Bu ya. Jadi saya sendiri yang balas. Personal. Terus kalau mau datang nanti bisa ke alamat Jalan Merak nomor 56 Seisi Kambing B Medan Sunggal ya, di depan Masjid Al Ikhlas. Nanti ada pelangnya kok di Kitchen. Syaratnya ada nggak Mbak? Syarat untuk ikut kelas? Iya, misalnya sehat lahir batin. Nah kalau selama pandemik ya, kalau udah daftar harus sehat baru boleh datang ya. Kalau lagi sakit silakan konfirmasi, nanti kita reschedule ulang, atau kalau nggak mau di reschedule saya refund penuh gitu. Jadi selain itu ya nggak ada. Kalau mau daftar silakan hubungi nomor tadi, nanti saya kasih nomor rekening, silakan transfer biayanya, terus ikut kelas deh. Mbak Di mau kasih giveaway loh. Nah ya ini kan tayangan ini karena ada beberapa permintaan sih memang nanya tolong dong gimana awal mulanya di Kitchen gitu ya dulu ya. Kita udah cerita. Jadi kan udah cerita nih. Nah ini tuh dibuat dalam rangka peringatan anniversary ke-5 di Kitchen. Jadi saya mau kasih giveaway nih. Giveaway untuk 5 followers Instagram dan 5 temen di Facebook atau followers di Facebook gitu ya, yang menjawab pertanyaan saya. Jadi nanti video ini akan saya share di Instagram dan di Facebook. Lalu nanti pertanyaannya saya share di situ juga. Nah, komen teratas yang menjawab pertanyaan saya, 5 komen teratas akan dapat voucher 300.000 untuk ikut kelas di Kitchen. Boleh online, boleh tatap muka atau hands on ya. Jadi yang dari luar Medan juga sangat boleh ikut dalam giveaway ini. Jadi saksikan video ini sampai habis. Nanti ingat-ingat karena pertanyaannya akan saya buat seputar tayangan ini, gitu ya. Jadi pertanyaannya nanti seputar yang kita bicarakan tadi. Disimaklah videonya baik-baik, dijawablah pertanyaannya. Nanti Mbak ditulis juga ya pertanyaannya apa. 5 followers di Instagram dan 5 teman di Facebook. 5 tahun anniversary di Kitchen. Oke Mbak Di, harapan atau saran atau apa gitu sebagai closing kita? Oke, mungkin bukan harapan ya. Apa ya? Harapan ya. Ini kan harus gimana? Oke lah, semoga di Kitchen bisa terus menginspirasi ibu-ibu atau bapak-bapak yang passionnya di dunia baking gitu ya. Dan juga saya bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Dan bagi teman-teman di Kitchen, saya mengucapkan terima kasih telah menjadi bagian dari This Kitchen selama 5 tahun ini. Semuanya adalah bagian dari This Kitchen. Saya berterima kasih banyak karena tanpa teman-teman This Kitchen gak akan bisa sejauh ini sampai 5 tahun loh, 5 tahun gitu ya. Jadi love you. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak perbincangan kita, menyimak story-nya dan kehebohan tadi ya. Terima kasih, sehat selalu. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah di video-video tadi gitu ya. Semoga semuanya sehat selalu, semoga semuanya tetap produktif dan tetap semangat dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Bye. Bye bye. Assalamualaikum.